kepala sekolah SMK OSIS SMA Kebayan, seluruh panitia dan para peserta workshop yang Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa beberapa hari lalu saya dihubungi oleh panitia untuk menyampaikan materi tentang workshop bioteknologi yang dimana fokusnya pada pembuatan nata de coco. Sedikit saya koreksi, nata de coco itu tidak dibuat dari daging kelapa, tetapi dibuat dari air kelapa. Artinya di sini nata de coco itu adalah produk dari limbah kelapa, karena kebanyakan air kelapa itu tidak diminum, beda dengan air degan. Kalau air kelapa muda mungkin dikonsumsi, tetapi air kelapa biasanya rata-rata dibuat dikasih sapi dan lain sebagainya. Nah, nata de coco di sini pemanfaatannya dimanfaatkan dari limbah air kelapa. Namun sebelum saya membahas lebih jauh tentang nata de coco, karena nata de coco pembahasannya mungkin sangat singkat, tidak terlalu banyak yang bisa dijelaskan. Saya singgung dari bioteknologi, karena secara umum workshop ini ngomongnya tentang bioteknologi. Apa sih bioteknologi? Secara pengertian, bioteknologi ini bisa kita ambil dari dua kata, bio dan teknologi, di mana teknologi sendiri itu masih bisa dibagi lagi. Bio itu artinya hidup, ya bios itu artinya hidup, artinya nanti sesuatu yang berkaitan dengan makhluk hidup itu bisa dikatakan sebagai bios. Teknologi sendiri merupakan ilmu alat atau tekos dan logos, di mana tekos adalah alat, logos ilmu. Artinya ilmu yang membicarakan tentang alat. Teknologi, banyak ya teknologi. Kalau tanpa melibatkan bio, kita misalkan tukang ngangkat beban menggunakan argo, itu sudah teknologi. Hal yang sederhana itu adalah teknologi. Tetapi di sini apa sih bioteknologi? Karena ada bionya berarti berkenaan dengan makhluk hidup, di mana secara pengertian bioteknologi adalah memanfaatkan organisme atau makhluk hidup atau sistem atau juga sebagai proses biologis untuk meningkatkan produksi potensi produk. Artinya dari produk yang kurang bernilai ekonomi menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Dalam perkembangannya kemudian bioteknologi itu ada dua. Ada bioteknologi secara tradisional, ada bioteknologi yang sudah menyentuh modern. Apa itu bioteknologi yang tradisional? Bioteknologi yang tradisional sebenarnya sudah banyak kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, bahkan tanpa merasa mungkin kita sudah melakukannya. Contoh, kalau di daerah kita, di lingkungan kita, salah satunya tempe, cara pembuatan tempe, cara pembuatan tape, apa ya, pembuatan cuka, itu semuanya masuk ke bioteknologi.
Kenapa? Karena memanfaatkan makhluk hidup. Lah, makhluk hidup apa Pak? Membuat tempe saya nggak merasa memanfaatkan makhluk hidup. Jangan dikira tempe itu tidak menggunakan makhluk hidup. Penggunaan ragi pada tempe, tape itu adalah makhluk hidup, berupa jamur dan lain sebagainya. Kalau di sini ada minuman anggur, roti, dan lain sebagainya. Tetapi untuk yang modern itu sudah berbeda. Sudah ada rekayasa genetik, ada manipulasi. Contoh misalkan bagaimana tanaman kapas bisa tahan terhadap hama, tahan terhadap pengganggu, perusak dan lain sebagainya. Itu salah satunya di bioteknologi. Banyak ya aplikasinya. Bioteknologi itu banyak. Ini aplikasi dari bioteknologi. Pertama sebagai pangan. Sebagai pangan ya banyak. Ada itu gambarnya. Ada tape, ada apa? Keju ya. Bukan ini ya. Terus tempe ya, salah satunya. Di pertanian sekarang itu sudah banyak memanfaatkan bioteknologi. Salah satunya buah-buah yang bagus biasanya di supermarket dan lain sebagainya. Kenapa bisa beda hasilnya antara buah yang di supermarket dengan yang kita tanam dalam kehidupan sehari-hari? Karena itu sudah melalui sentuhan bioteknologi. Salah satunya rekayasa genetik. Contoh misalkan ada buah apa contohnya ya? Buah apel mulus banget. Kenapa bisa semulus itu? Karena itu sudah ada rekayasa genetik. Bagaimana hama tidak mau sama apel, sama jeruk dan lain sebagainya. Di peternakan pernah dengar istilah cloning? Ya, cloning itu merupakan bioteknologi nanti di belakang akan saya kupas sedikit. Ini kita ngomongin bioteknologi secara umum. Dalam kesehatan itu orang yang kena diabetes biasanya gula darahnya kurang bisa terkontrol, sehingga beberapa orang itu menggunakan insulin dari luar, menyuntikkan insulin. Pernah lihat orang kena penyakit diabetes, tiap hari biasanya ada sesuatu yang disuntikan. Pernah ada yang keluarnya itu merupakan insulin. Dari mana insulin itu? Itu merupakan produk bioteknologi. Nanti juga akan saya kupas sedikit. Ini salah satu contohnya. Yogurt atau Yakult itu merupakan produk dari bioteknologi, di mana yogurt itu memfermentasi susu menjadi yogurt dengan menggunakan lactobacillus bakteri. Di Bali Selatan itu adalah bakteri. Ini bentuk dari bakteri yang dimasukkan pada yogurt. Terus nanti nata de coco, ini bentuk dari nata de coco. Nata de coco pun dibuat dari bakteri, namanya Acetobacter siminotum. Itu yang mengubah air kelapa menjadi bentuknya kayak gel. Kok bisa? Nanti di belakang akan saya jelaskan. Terus pada pembakaran yang lain, pada gandum dan lain sebagainya. Contoh, sebelum bioteknologi ini berkembang,
Bahkan saat ini ya, secara tradisional, petani itu untuk menghindari dari hama, ulat dan lain sebagainya, biasanya disemprot tanamannya. Tetapi sekarang orang-orang bioteknologi itu tidak perlu menyemprot lagi, tetapi merekayasa genetiknya. Ini ada bakteri bacillus ini, kemudian diinfeksikan ke dalam tanaman, sehingga tanamannya itu ada kayak ini, ada sporanya. Kemudian jika dimakan daun ini, jika dimakan oleh ulat, maka ulatnya itu dia akan mati. Kenapa? Karena bakteri ini dia toksin, bersifat racun kepada ulat. Jadi ke belakang itu kita tidak perlu menyemprot tanaman kalau mengembangkan bioteknologi. Panjang sebenarnya pembahasan ini cuma sekilas saja. Saya memperkenalkan bioteknologi itu ya, kalau yang modern ya sudah benar-benar canggih. Salah satu contohnya juga di kultur jaringan itu merupakan bioteknologi. Kenapa bioteknologi? Karena ini memanfaatkan makhluk hidup. Ada modifikasi DNA. Tidak saya jelaskan juga secara detail, karena kalau terlalu detail seharian tidak selesai. Nanti diperpanjang di pertanyaan. Terus rekayasa genetik yang pertama. Bagaimana? Salah satu contohnya juga, selama ini kalau kita menanam padi itu biasanya di tempat yang berair, di tempat yang becek. Dengan sentuhan bioteknologi, padi itu bisa tumbuh di tempat yang gersang. Kok bisa? Ini yang digunakan adalah rekayasa genetik. Sekumpulan teknik yang memungkinkan untuk peneliti mengisolasi, mengidentifikasi, artinya gen-gennya itu diubah. Yang awalnya gen padi hanya bisa tumbuh di tempat yang lembab, maka kemudian gennya itu dipotong, diganti dengan gen yang lain. Dibuat gennya bermutasi. Atau kalau kalian sering nonton film, saya penyuka film memang, orang itu membayangkan 2000 filmnya itu dulu tahun 2000-an itu sudah membayangkan 30 sampai 40 tahun yang akan datang bumi kita itu habis. Habis oleh apa? Oleh air. Artinya di kutub selatan dan kutub utara gunung es itu mencair semua. Kalau mencair semua maka daratan tidak ada, sehingga bumi berubah menjadi cair lautan semuanya. Maka orang yang hidup hanya orang yang bermutasi. Di film itu ngomong mutasi seperti apa? Jadi manusia itu sebagian besar dia bernafas tidak lagi menggunakan hidung, tetapi menggunakan ginsang. Jadi di belakang hidungnya itu sudah ada ginsangnya. Dari mana itu bisa? Ya merubah genetiknya. Salah satunya itu cuma bayangan, belum ada sekarang. Cuma bayangan di depan. Nah ini juga seperti itu. Ini DNA deteksi. Ini cuma ibaratnya kayak gunting. Tapi sebenarnya memotongnya itu tidak menggunakan gunting, karena DNA itu ya kecil, dia skalanya molekul, tidak bisa kita lihat. Dipotong, ini juga dipotong, kemudian digabung dari satu DNA ke DNA yang lain. Nah ini warnanya beda ya. Ini sudah gabungan antara ini, gabungan antara ini dengan ini. Jadi kalau kalian tertarik, silahkan nanti jangan cuma puas
sekolah di SMA atau di MK, ya setidaknya lanjut lagi lah. Mantap. Ini penggabungan. Ini tadi yang saya jelaskan di farmasi di kedokteran. Insulin yang disuntikan itu berasal dari bakteri E. coli. Ada bakteri E. coli jenis A, plasmidnya A dan plasmid B. Kemudian diambil, digabung, dimasukkan ke dalam manusia. Mantap. Sekarang juga baru-baru ini dunia farmasi atau dunia kedokteran itu sedang heboh, viral karena ada orang yang mencangkok jantung dari babi. Sudah ada. Itu permainan bioteknologi. Masalah halal haramnya nanti kalian kaji sendiri. Saya tidak ngomongin tentang halal haramnya. Ini cuma sekilas ya. Ini tidak penting. Lanjut aja. Nah, ini tadi cloning, salah satu contohnya. Atau pernah dengar bayi tabung? Itu merupakan bioteknologi juga. Bayi tabung itu bukan berarti bayi yang lahir dari tabung ya. Enggak. Bayi tabung itu biasa dilahirkan oleh orang lain, oleh perempuan biasa. Ada juga kalau di TV kan ada yang diinfus, ya bisa juga dengan optimasi seperti itu ada. Cuman yang berkembang bayi tabung itu biasa dimasukkan ke dalam rahim. Salah satu contohnya kayak gini. Sperma dari sapi jantan yang terbaik itu diambil. Ini spermanya. Terus kemudian ada sel telur dari betina. Kemudian sel telur ini, kemudian di belakang ada yang lebih rinci. Nah, ini. Kemudian dikosongkan. Sel intinya dirusak. Kemudian dimasukkan sel lain yang mau yang mau di cloning. Kemudian dimasukkan ke dalam ini, selnya dimasukkan. Kemudian dikembangkan. Setelah itu dimasukkan ke dalam domba betina. Kemudian lahir. Ini lahirnya sama persis kalau cloning itu sama persis dengan yang diambil selnya. Jadi kalau kalian misalkan manusia, apakah bisa dipraktekkan kepada manusia? Bisa. Seandainya kita butuh insting sekarang, insting mau dilahirkan, bisa. Secara teknologi itu bisa. Tetapi di biologi itu ada namanya bioetika, tidak boleh. Ada norma yang tidak dibolehkan. Sama domba itu sudah pernah dilakukan dulu, namanya domba dulu. Lanjut aja. Selanjutnya kita masuk ke fermentasi. Salah satu bioteknologi itu salah satunya berupa fermentasi, di mana fermentasi ini bioteknologi ini termasuk juga bioteknologi yang menggambarkan suatu reaksi yang melibatkan mikroorganisme. Jadi ada mikroorganisme. Salah satu contohnya tadi saya singgung sedikit tentang Natalikoko. Ada bakteri yang dipaksa untuk bekerja oleh kita untuk menjadikan Natalikoko, atau tanpa sengaja. Sebenarnya munculnya bioteknologi ini tanpa sengaja. Dulu, kenapa ada keju saat ini? Dulu itu orang cuma menyimpan
susu, karena keju itu dari susu ya. Orang menyimpan susu, tiba-tiba susunya membeku dan rasanya agak kecut. Cuman kok enak juga ya ternyata ya keju. Kemudian berikutnya dibuat, dikembangkan dengan menggunakan bakteri. Secara umum proses pemanfaatan mikroorganisme ini untuk menghasilkan metabolit primer ataupun metabolit sekunder. Maksudnya metabolit primer itu protein, karbohidrat dan lain sebagainya. Ataupun metabolit sekunder. Metabolit sekunder selain yang primer. Contohnya seperti ini. Kita punya laan, salah satu fermentasi. Laan itu kandungan utamanya glukosa, karbohidrat. Tapi orang butuh laan itu ya kalau laannya aja tidak diolah paling cuma diminum. Selebihnya tidak dibutuhkan lagi kecuali dibuat gula. Kemudian orang memfermentasi, mendiamkannya selama 40 hari atau lebih sehingga menjadi cuka. Proses pendiaman itu disebut sebagai fermentasi. Pertanyaannya, dari mana mikroorganisme? Padahal secara pengertian fermentasi melibatkan mikroorganisme. Nah, di situ kita di alam ini sebenarnya banyak bakteri, cuma kita tidak bisa melihat. Seandainya laan atau nira itu disimpan di kulkas di mana bakteri tidak bisa berkembang biak, maka tidak jadi. Kenapa? Karena bakteri tidak bisa melakukan metabolisme di situ. Produk-produk dari fermentasi diantaranya tempe, ada kecap, ada koko, dan lain-lain. Kita sekarang masuk ke yang spesifik, nata de coco. Apa sih nata de coco? Pernah lihat nata de coco? Pernah. Oh, pernah ya, lumayan kalau pernah. Saya khawatir kalian ini ikut workshop tapi tidak pernah melihat nata de coco. Kan nanti susah membayangkan. Jadi nata de coco itu merupakan nata itu banyak ya. Kalau belakangnya coco berarti dibuat dari bagian kelapa koko. Ada lagi namanya nata de soya. Soya itu apa? Kedelai. Itu merupakan limbah dari tahu, air tahu yang dibuang. Itu bisa dijadikan nata juga, tapi namanya nata de soya. Ada lagi nata de cassava yang mirip-mirip cassava apa? Singkong. Jadi nata de cassava itu dihasilkan dari air singkong. Jadi orang membuat tepung. Saya pernah lulus padi kunjungan studi di mana itu di Jogja, ada perajin tepung di mana limbah airnya itu dijadikan sebagai nata de cassava. Nah, kalau koko berarti koko ini coconut dari kelapa. Nata de coco merupakan produk pangan berbahan dasar air kelapa, bukan buah kelapa ya, tetapi dari airnya. Terus nata digunakan untuk menyebut pertumbuhan menyerupai gel karena nanti berupa gel atau agar-agar yang vakum yang dihasilkan oleh bakteri ini. Jadi bakterinya itu tidak sembarang bakteri. Bakterinya adalah bakteri khusus, Acetobacter simnum. Bentuknya nanti berupa selaput tebal. Jadi ada lapisan. Ya tergantung kalian. Kalau pengen bikin yang tebal bisa, yang tipis bisa. Tergantung nanti ukurannya. Cara pembuatannya ada di belakang. Bentuknya putih keruh. Kalau nanti yang terbentuk tidak bentuk putih, berarti ada yang salah. Terus
Senyawa yang terkandung itu sebenarnya berupa selulosa. Selulosa itu artinya serat. Dan itu serat yang masuk ke dalam tubuh itu hanya diserap cairannya aja. Seratnya nanti dikeluarkan. Selulosa yang dihasilkan selama fermentasi, artinya fermentasi itu mengubah glukosa menjadi selulosa, mengubah gula menjadi selulosa. Itu serat. Kok bisa dari bentuknya cair berubah menjadi lembaran, kayak sesuatu yang padat? Kok bisa seperti itu? Ya bisa. Ini nanti yang bekerja bukan kalian cuma menyimpan. Yang bekerja mengubah glukosa menjadi serat atau mengubah menjadi selulosa, itu adalah kerjaannya. Yang bekerja ini nanti bakteri. Cuman tidak kalian bayar, suruh bekerja tidak kalian bayar. Terus selanjutnya, bahan bakunya apa saja? Bahan baku dari nata de coco yang pertama air kelapa. Di mana air kelapa itu kandungan utamanya adalah sukrosa. Sukrosa itu salah satu jenis dari gula. Ada glukosa, sukrosa dan sebagainya. Terus menggunakan bakteri namanya Acetobacter pseudomonas. Selanjutnya menggunakan cuka. Apa fungsinya? Nanti saya jelaskan. Menggunakan urea. Urea itu banyak terdapat di pupuk, tetapi saya belum pernah menggunakan urea yang benar-benar dari pupuk. Artinya nata de coconya itu dikasih pupuk sama saya. Terus orang-orang pada bingung, masa saya makan pupuk? Tapi karena saya tahu teorinya, saya mau aja makan. Ya baik, saya makan dulu, kalau mati makan pupuk, saya duluan yang mati. Karena saya tahu pupuk di situ fungsinya sebagai penghasil urea, sebagai itu kebutuhan dari Acetobacter ini. Kalau tidak ada ininya yang mati. Nanti kalau sudah ureanya habis, ini baru mati. Artinya pupuk yang kita masukkan itu setelah menjadi nata de coco, itu pupuknya hilang. Kemana? Dimakan oleh Acetobacter pseudomonas. Gak usah khawatir, pupuknya masih tersisa. Terus gula. Ini gula juga sebagai sumber dari karbon, sumber energinya. Cara membuatnya, karena sekarang tidak praktek, jadi perlu kalian perhatikan ini. Ini bisa kalian langsung praktekkan. Karena saya itu, saya sebenarnya tidak pernah ikut workshop pembuatan nata de coco. Saya cuma di kampus dapat teori, saya praktekkan, berhasil. Cara membuatnya pertama air kelapa disaring. Kenapa harus disaring? Karena takut ada kotoran. Nanti itu mengganggu proses terjadinya nata de coco. Jadi disaring, takut ada serabut kelapa yang ke bawah dan lain sebagainya. Jadi pertama air kelapa disaring, kemudian dimasukkan ke dalam panci. Jadi kalian ambilnya ini, kalau kalian mau praktek ukurannya 1 liter. Kalau mau 2 liter, 5 liter juga boleh. Sebagai akibatnya nanti bahan yang lain yang ditambah dikali 5. Kalau kalian mau buat 5 liter, ya bahan yang lain juga dikali 5. Setelah dimasukkan ke dalam panci, kemudian dimasak, dipanaskan. Apa fungsi pemanasan? Salah satunya di lingkungan kita ini kan sebenarnya banyak mikroorganisme. Artinya kita aja gak melihat, sebenarnya ada di tangan kita ada mikroorganisme. Termasuk juga di air kelapa yang kalian bikin itu ada mikroorganisme. Karena ada mikroorganisme yang lain, maka perlu dihilangkan mikroorganisme.
Karena apa namanya, bakteri Acetobacter sillinum itu dia apa ya, nggak mau bersaing dengan yang lain. Dia mungkin ibaratnya kalau cewek itu pencemburu. Kalau ada bakteri lain nggak mau dia, nggak mau bekerja. Makanya harus dihindarkan dari bakteri lain. Dengan cara apa? Dimasak sampai mendidih. Pada suhu 100 derajat Celcius ini bakteri pasti mati. Jadi bakteri yang ada di air kelapa itu mati. Ini dimasak sekitar tidak perlu lama, 4 menit atau 5 menit. Tidak saya tulis, nanti ditambahkan aja. Ini dididihkan selama 4 atau 5 menit. Jangan lama-lama. Kalau kelamaan nanti airnya bisa habis. Terus setelah dididihkan ditambah gula pasir sebanyak 50 gram. Jadi kalian dalam 1 liter air berarti ada 50 gram gula. Kalau kalian mau buat 5 liter berarti 50 kali 5 200 gram. Kalau buat lebih banyak lagi ya. Terus selanjutnya ditambah urea juga. Urea itu kalau kalian mau beli, biar gak khawatir, jangan beli yang bagus. Ada namanya food grade, urea food grade, kualitas food ya, makanan. Jadi beli yang seperti itu. Tadinya saya mau bawa, tapi ada di teman ureanya. Karena sekarang nggak jadi praktek, nggak saya ambil juga. Terus dikasih cuka itu boleh kalian cuka yang tradisional yang dibuat dari lahan, atau cuka kalian yang beli, cuka buat biasanya bakso dan lain sebagainya. 1 liter air perbandingan dengan cuka itu 10 ml. Apa fungsinya? Bakteri Acetobacter sillinum itu dia hidup dalam keadaan asam. Kalau tidak asam, dia susah berkembang. Yang baik, ini pH-nya sudah ngomongin pH ya, kelas 2 baru mau masuk ke pH. Kalau kelas 3 kayaknya sudah selesai. pH yang baik itu 4,5 asam. Jadi kalau kalian mau mengukur itu boleh ukur sampai pH-nya 4,5. Tapi jangan terlalu asam juga. Nanti pertumbuhannya malah gak cepat. 4,5 sampai 5 itu yang standar. Terus kemudian setelah dicampur, diaduk ya sampai gula ureanya itu benar-benar larut. Setelah itu kemudian air kelapa yang campuran ini yang sudah mendidih dan dicampur oleh gula dan lain sebagainya dimasukkan ke dalam loyang itu talam plastik, tetapi dipastikan juga loyangnya harus steril, harus bersih. Tidak ada kemungkinan bakteri yang ada di situ. Dengan cara apa? Ya salah satunya mungkin dibilas dengan air panas, atau kalau enggak dijemur di terik matahari. Karena kalau dijemur bakteri kena panas itu mati. Jadi dipastikan loyangnya juga bersih dan steril. Karena kalau nggak steril nanti bersaing bakteri dengan bakteri yang kalian masukkan nanti atau kan? Ya kayak jadi. Memang agak kuat ya bakteri itu. Dia rewel, kayak cewek kan. Dikit-dikit salah. Terus setelah dimasukkan ke dalam loyang, dibiarkan ditutup dulu. Ditutup dengan menggunakan koran. Ibaratnya misalkan ini loyang
persis loyang. Kemudian koran ditutup, kemudian diikat dengan menggunakan tali. Dan dipastikan juga korannya juga steril. Bisa dijemur, atau kalau saya malas menjemur, di rumah ada setrika, orangnya saya setrika karena bakteri pasti mati pada suhu sekian. Kalau dibakar hilang orangnya. Kenapa? Ya, dipastikan juga korannya bersih dan steril. Selanjutnya ditutup, dibiarkan dulu sampai dingin, sampai gak kerasa panas lagi, dibiarkan dulu. Baru kemudian setelah dingin dikasih bibit natri koko. Artinya bibit natri koko itu bakteri yang saya sebut tadi. Kalau nggak salah anak OSIS katanya sudah beli, cuma nggak nyampe ke sini. Jadinya sekarang nggak jadi praktek. Jadi dikasih dalam 1 liter itu dikasih 10 mili sampai 15 mili. Dibuka dulu, tutup korannya, baru dikasih. Kemudian setelah itu disimpan kurang lebih 10 sampai 14 hari. Ini disimpan, tidak boleh diapa-apain. Tidak boleh ada tikus lewat, karena kalau tikus lewat loncat di atasnya pasti rusak. Karena apa? Karena korannya basah, rusak. Terus kalian juga kalau mau bikin nanti ditaruh di tempat yang sekiranya tidak ada orang mengganggu. Karena kalian kalau goyang-goyang, bakterinya tidak mau diganggu. Kalau kena goyang dan lain sebagainya, itu bisa tidak jadi. Faktor yang menyebabkan tidak jadi itu banyak. Jadi dibiarkan, gak usah diapa-apain selama 10 sampai 14 hari. Gak usah kalian penasaran kemudian dilihat-lihat, gak usah. Penasarannya nunggu sampai 14 hari atau setidaknya 10 hari. 10 hari boleh kalian kalau cuma mau ngintip, tapi jangan goyang, intip aja, intip tutup lagi. Ini memang agak ruwet sedikit. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Acetobacter singapura, salah satunya sumber karbon. Sumber karbonnya itu kan dikasih gula, dikasih karbohidrat, termasuk juga air kelapanya. Air kelapa itu banyak mengandung karbon karena dia sukrosa. Itu salah satunya. Terus yang kedua sumber nitrogen. Jadi urea itu dia fungsinya sebagai sumber nitrogen pada bakteri. Karena bakteri butuh nitrogen. Terus selanjutnya tingkat keasaman cuka sekitar 4,5, bisa lebih di atas. Fungsi pemberian cuka itu berfungsi untuk pH-nya ini, agar pH-nya dia asam. Selanjutnya temperatur, nggak boleh ditaruh di tempat yang panas. Misalnya suhu ruangan kayak ini, ditaruh di sini misalnya. Kisarannya antara 28 sampai 30 atau 31. Karena kalau di tempat panas, terkena sinar matahari, bakterinya bisa ngembun, tak terjadi Pak. Kira-kira pembuatannya seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan ngomongin pada Acetobacter singapura ini. Saya lupa tidak memasukkan dalam set. Kita cukup beli sekali aja bibit dari natri koko, karena itu merupakan mikroorganisme. Karena dia mikroorganisme makhluk hidup, bisa dikembangbiakkan. Artinya
Artinya selanjutnya kalian tidak perlu beli lagi dengan cara membiarkan ini. Gimana cara membiarkannya? Membiarkannya sama, cara kerjanya sama kayak ini. Mulai dari 1 sampai nomor 3 ini sama. Bedanya hanya di nomor 5. Di nomor 5 ini bibit yang ditambahkan itu lebih banyak. Kalau di sini cuma 10 sampai 15, kalian tambahkan 30 liter dan dimasukkan tidak ke dalam loyang, tetapi dimasukkan ke dalam toples atau botol. Dimasukkan ke dalam toples atau botol. Botolnya selama penyimpanan tidak boleh ditutup kayak gini, tidak boleh menggunakan tutup. Menggunakan tutup koran saja, biar ada udara masuk. Tutupnya itu jangan menggunakan tutup yang plastik juga ya, tapi menggunakan koran. Nah, itu bakterinya bertahan selama 1 minggu. Artinya kalian produksinya harus terus-menerus. Yang hari ini ketika kalian memproduksi nata de coco, sekalian bikin starternya, namanya starter. Sekalian kalian mengembangkan bakterinya. Kemudian bakterinya itu kemudian dipakai untuk produksi selanjutnya, membakar, terus begitu. Kalau kalian berhenti, tidak buat, bakterinya keburu mati. Apa tanda-tandanya mati? Sudah terbentuk nata. Ketika terbentuk nata, bakterinya sudah mulai mati. Jadi nata itu ketika natanya benar-benar sudah terbentuk semua, berarti bakterinya sudah nggak ada lagi. Artinya nggak bisa dikembangkan lagi. Gitu. Nanti mungkin yang butuh slide-nya akan minta kepada dia, akan saya kasihkan. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Nanti diperpanjang di sesi tanya jawab. Selanjutnya kami silakan untuk beberapa. Ya, terima kasih untuk Nyati. Selanjutnya sesi tanya jawab, mungkin membuka 5 pertanyaan. Ayo. Kan, banyak kan? Tidak tahu dia. Yogurt. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Lutfi dari kelas 12 IPA 1. Pertanyaan saya adalah seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak materi terkait dalam bahan baku membuat nata de coco, yaitu bahan baku yang pertama adalah sukrosa. Ya, yang seperti yang sudah dijelaskan bahwa sukrosa itu adalah bagian dari gula. Nah, pertanyaannya, gimana kalau sukrosa tersebut langsung diganti gula saja? Nah, yang kedua, bahan baku yang terakhir kan ada gula juga sebagai sumber karbohidrat. Nah, pertanyaannya, apa bisa sumber karbohidrat itu diganti dengan sumber karbohidrat yang lain? Sebenarnya contohnya kan ada gandum, ada beras juga, ada tepung dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Pak. Berhan. Hananya Han. Dia.
Nama saya Muhammad Syukur dan kami dari Surabaya. Pertanyaan kami, apakah dalam proses produksi Natali Koko itu berkemungkinan terdapat kesalahan atau kesalahan produksi yang tidak begitu patah? Artinya Natali Kokonya tetap terbentuk, namun ada efek sampingnya. Seperti berita yang pernah tersebar itu bahwa ada kasus keracunan gara-gara memenuhi Natali Koko. Ya, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kamu benar. Mungkin ada dari Lanjut. Farhan. Betul. Ada hubungnya mudahan aja. Iya. Todo mal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada moderator karena berikan kami itu bisa bertanya langsung saja mengapa bakteri itu kan mempunyai sifat sensitif. Ya, terima kasih. Lanjut, ada malam. Lanjut. Jika sudah ada pertanyaan maka sisi tanya jawab ditutup. Mungkin bisa langsung dijawab oleh yang ibu. Baik, yang pertama pertanyaannya, bagaimana kalau sukrosa langsung diganti gula? Terus di situ juga dikasih gula karena sebagai sumber karbohidrat atau sumber karbon. Apakah bisa diganti dengan gula-gula yang lain atau karbohidrat yang lain? Di sini bahkan ya, tidak harus gula pasir, diganti gula yang lain. Apakah sukrosanya bisa diganti dengan yang lain? Bisa. Makanya nata itu ada nata berkasafa. Tentunya itu kan kasafa. Di situ ada kandungan startnya atau kandungan patinya. Pati itu kan juga bagian dari glukosa. Ada nata soya. Jadi dia karbohidratnya salah satunya ngambil dari kedelai, nata soya. Ada nata apa lagi ya? Yang diambil dari nanas kalau nggak salah. Tetapi biasanya karena ini mau mengubah glukosa menjadi selulosa,
glukosa itu kalau kalian belajar kimia atau belajar biologi, strukturnya hanya sedikit berbeda. Cuman saya nggak sempat menampilkan di sini. Hanya perbedaannya mengubah bentuk OH-nya aja. Apa perbedaannya? Glukosa, sukrosa, maltosa dan lain sebagainya. Itu hanya berbeda pada rantainya. Ibaratnya gula itu ada namanya monosakarida. Monosakarida kalau saya ibaratkan, bagi yang IPA mungkin yang enggak IPA sedikit bisa membayangkan jenis gula itu banyak. Ada rantai panjang, ada rantai pendek, ada cuman monosakarida. Ibaratnya seperti ini. Kereta api. Kereta api itu dibagi atas gerbong-gerbong. Kereta api yang panjang itu disebut sebagai polisakarida. Itulah glukosa, panjang banget. Ada yang lebih pendek lagi, namanya disakarida. Kalau di berarti 2. Artinya cuma ada 2 gerbong yang gabung. Itu lebih pendek. Ada lagi satunya monosakarida. Monosakarida satu gerbong. Nah, sukrosa itu adalah rantai pendek. Karena rantai pendek, maka bakteri untuk mengubah menjadi menjadi selulosa itu lebih mudah karena tidak perlu memotong-motong dulu. Kalau langsung dipakai yang panjang sebagai bahan utamanya, ya bakterinya mungkin kesusahan. Makanya diambilnya itu dari air kelapa. Pokoknya yang berupa senyawa kecil-kecil. Itu kira-kira yang pertama. Yang kedua, apakah ada kemungkinan terjadi kesalahan proses yang menyebabkan natri pokoknya itu bersifat toksik, beracun, sehingga menyebabkan keracunan? Makanya tadi saya sampaikan ciri-ciri dari natri pokok. Natri pokok itu yang terbentuk putih biasanya. Kalau sudah ada tanda-tanda tidak putih, itu berarti ada tanda-tanda tidak baik. Terus selanjutnya, natri pokok itu yang kalian hasilkan dari proses yang tadi itu masih berupa lembaran. Ibaratnya kayak satu lembar kertas, kayak lembaran tim. 1 liter itu mungkin kalian seperti nanti di talam gitu, di nampak itu bentuknya tebal segini, sesuai dengan air yang kalian tambahkan. Semakin banyak airnya, semakin tebal kalian buatnya, maka jadinya sudah semakin tebal. Kira-kira kalau 1 liter ya 1 cm mungkin nggak nyampe 1 cm. Itu baru masih berbentuk lembaran. Bagaimana kemudian untuk proses selanjutnya? Biar bisa kayak gini. Untuk bisa kayak gini, kalian harus proses lebih lanjut. Dipotong-potong dulu. Dipotong-potong, kemudian ini masih berbau ya, karena kita kasih cuka. Itu masih bau coklat. Kalian tidak akan doyan makannya. Itu masih direndam dulu selama 2 hari dengan airnya sedikit biar tidak tahu. Kemudian habis itu dimasak, dipanaskan. Kira-kira ya berapa ya? 30 menit dipanaskan di air sampai ya bau asamnya itu lumayan hilang. Sampai bau asamnya hilang, baru bisa dikonsumsi. Tidak langsung habis itu dikonsumsi. Insya Allah tidak akan keracunan. Yang keracunan mungkin proses selanjutnya yang menyebabkan dia menyebabkan senyawa beracun. Karena kalau proses sampai jadi aja, insya Allah tidak beracun. Karena bakterinya itu, entah
Mengandalkan ada bakterinya mati, cairannya habis. Kalau sudah cairannya habis, bakterinya habis juga. Apalagi sampai dimasak. Kalau sudah dimasak, nanti bakterinya benar-benar tidak ada yang bisa mati. Terus pertanyaan yang terakhir, mengapa bakterinya itu sangat sensitif? Apakah dia punya gen cewek? Berdua berdua. Intinya bakteri dia tidak mau bersaing. Bakteri dengan bakteri pernah melihat iklan Yakult. Hah? Pernah melihat iklan Yakult? Ya. Ada yang ya, ada yang enggak. Jadi Yakult itu, kalau kalian mengkonsumsi Yakult, ini sebagai perbandingan. Kalau kalian mengkonsumsi Yakult, itu sebenarnya kalian mengkonsumsi bakteri, karena di dalam Yakult itu ada bakteri dan masih hidup bakteri. Karena tidak semua bakteri itu berbahaya. Ada bakteri yang dia baik, bakteri baik. Yakult itu salah satunya merupakan salah satu bakteri yang baik. Fungsinya apa? Dia untuk melawan bakteri jahat yang ada dalam tubuh. Bukan saya beriklan ya. Tidak ada kaitannya saya dengan Yakult. Cuma sebagai perbandingan. Artinya dia itu berperan. Sesama bakteri berperan. Kita jangan pikir tidak makan kita itu tidak ada bakterinya, ada. Karena bakteri di sekitar kita itu banyak, maka kalau ada bakteri lain yang masuk ke sistem tubuh, sistem yang kita buat, khawatir ada kompetisi, ada kompetisi. Khawatir ada kompetisi antara satu bakteri dengan bakteri yang lain, yang menyebabkan sebenarnya tidak langsung mengaku ya, yang menyebabkan kinerja dari bakteri itu terganggu. Ibaratnya lah, kalau kalian bekerja, ada orang yang lain yang mengganggu, otomatis kan kerjaannya tidak maksimal. Ya ibaratnya kerjaannya bakteri untuk mengubah glukosa menjadi selulosa itu terganggu. Ibaratnya begitulah. Selanjutnya saya serahkan lagi ke moderator. Udah mau nanya lagi? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari perwakilan dari apakah bisa kuliahnya coba dengan pupuk seperti pupuk tanaman? Satu pertanyaan terakhir,
kita pakai untuk tanaman. Urea. Kalau kalian punya mengandung urea, bisa, saya pastikan bisa. Karena saya dulu pernah coba. Saya dulu menggunakan ureanya itu sumbernya dari pupuk ZA yang warnanya putih, ada merah-merahnya kalau nggak salah. ZA. Saya menggunakan pupuk itu. Bisa. Yang penting pupuknya mengandung urea. Pupuk itu kandungannya pasti ada 3, NPK, nitrogen, fosfor, sama kalium. Jadi yang dibutuhkan itu adalah nitrogennya. Kalau pupuknya mengandung nitrogen, karena semua pupuk mengandung nitrogen, tapi jangan, saya sarankan yang nggak boleh itu menggunakan pupuk kandang. Kalau menggunakan pupuk yang bukan pupuk kandang, boleh. Jangan menggunakan pupuk kandang. Kasihan kalian. Takut ada sisa-sisanya. Dan kalau kalian mau ya apa-apa juga. Terus yang kedua, apakah semua jenis kelapa bisa dibuat natre koko? Kelapa yang bisa dibuat natre koko adalah kelapa yang bahasa Inggrisnya coconut. Karena ada kelapa yang jenisnya palm, tahu ya? Iya. Kelapa sawit, jadi kelapa sawit. Yang bisa sesuai namanya nata koko. Kokonya itu coconut. Terus juga kelapanya, kelapa ya, bukan air degan, karena air degan setahu saya susah terjadi. Kalau kelapanya tidak matang, tidak buah, kelapa itu kan yang buah. Kalau yang muda namanya kelapa muda atau degan. Itu setahu saya kelapa muda susah. Lagian eman-eman, kalau kelapa muda airnya dibuat sampai koko, masih lebih mahal kelapa muda. Saya kira itu ini baik, karena sudah pertanyaan terakhir, kalian akan closing statement saya, kalian akan percuma melakukan workshop pembuatan natre koko kalau tidak pernah mencoba. Oke. Daripada kalian sia-sia capek-capek ke sini, mending tidak usah sama sekali, tidak usah ikut. Karena sudah terlanjur ikut, berarti kalian harus mencoba. Caranya tidak susah. Yang penting semua yang kalian bahan yang kalian pakai itu steril aja. Kuncinya di steril. Kalau semuanya sudah steril, cara kerjanya itu yang seperti saya sampaikan, insya Allah jadi. Kalau ada kesulitan, boleh nanti menghubungi saya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan pada workshop kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jali. Mungkin praktiknya menunggu informasi lebih lanjut dari panitia ya. Bisa praktek. Selanjutnya pemberian kenang-kenangan dari panitia untuk penyanyi. Thank you.
mungkin kalau punya sesi tanya jawab lahir murah workshop bioteknologi pada kali ini. Kepada penyaji tidak rasa mengurangi rumah, mohon berdiri. Ada pengumuman dari panitia. Jawab aja